Hai kawan-kawan semua, ini video pertama saya ini di YouTube. Jadi inilah konten untuk tutorial dan juga berbagi tips dan info pada teman-teman sekalian nih. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pengalaman saya melakukan pembayaran ekstra KPR di Bank BTN di tahun 2021. Jadi buat kalian nih yang para pejuang-pejuang KPR yang mau melakukan pembayaran ekstra di tahun 2021 ini, tonton terus ya video saya ya. Ya, langsung saja. Jadi untuk persyaratannya yang mesti kalian siapkan sebelum melakukan pembayaran ekstra, yaitu siapkan yang pertama itu KTP ya, siapkan KTP, terus ada kartu ATM, jangan lupa kartu ATM, terus ada buku tabungan ya, terus bawa materai, yang dipakai nanti satu aja, tapi buat jaga-jaga kalian siapin dua ya. Terus jangan lupa buat syarat tahun 2001 ini kalian harus terbebas dari program pemerintah tentang penangguhan angsuran. Jadi bagi kalian yang masih dalam program penangguhan angsuran, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu baru melakukan pembayaran ekstra ya. Karena itu yang saya dapat infonya dari loan service ya. Terus siapkan juga dananya yang akan dibayarkan untuk pembayaran ekstra, itu minimal 5 kali dari angsuran kalian. Jadi misalkan angsuran kalian itu 2 juta, berarti minimal pembayarannya itu adalah 10 jutaan ya. Terus siapkan juga 1% dari biaya total pembayaran kalian. Jadi seperti ini, misalkan kalian membayarkan pembayaran ekstra itu 50 juta ya, berarti kalian harus menyiapkan ekstra untuk penaltinya yaitu 500.000. Jadi 50.500.000. Nah, itu yang harus kalian siapkan karena kemarin saya itu kena penalti 1%. Nah, ini buat info buat teman-teman sekalian nih ya. Oh iya, jangan lupa untuk pembayaran ekstra ini hanya bisa dilakukan di tanggal 9 sampai tanggal 15 ya. Jangan lupa tuh tanggalnya. Jadi setelah kan biasanya pembayaran angsuran tuh tanggal 8, berarti tanggal 9 tuh kalian udah bisa melakukan pembayaran ekstra ya, tapi di hari kerja ya. Nah, dan juga karena di bank ini sekarang lagi PPKM ya, jadi kan bank itu memang termasuk sektor esensial, jadi masih buka, tapi mereka membatasi jumlah nasabah yang akan melakukan transaksi di dalam bank, dan juga ada juga protokol kesehatan yang harus kalian taati ya. Nah, untuk itu, kalian tuh harus menyiapkan 1 hari full untuk melakukan proses pembayaran ini. Jadi bagi kalian yang masih kerja, kalian siapkan hari cuti di hari Senin sampai Jumat ya, waktu kerja bank. Untuk kalian masih WFA, ya itu kesempatan yang baik ya, langsung aja ke bank gitu. Nah, untuk kalian yang udah mempersiapkan persyaratan tadi dan juga sudah memenuhi kriteria terbebas dari program penangguhan angsuran, kalian harus datang pagi-pagi ya. Kebetulan kemarin itu KPR saya ada di Karawang ya, jadi saya tuh ke Bank BTN Karawang. Itu saya sampai sana itu jam 7 pagi. Di sana tuh udah rame karena memang ada beberapa nasabah yang mau melakukan transaksi seperti ke CS, terusnya ada yang mau ke teller, ada juga yang mau ke loan service, ada juga yang mau melakukan penangguhan angsuran. Nah, maka dari itu sesudah sampai di sana pagi-pagi nih ya, untuk jam buka bank itu sendiri itu jam 8 pagi kalau yang di BTN Karawang ya. Nah, kalau udah sampai di sana, kalian jangan lupa untuk selalu kooperatif dengan security ya. Kalian nanya itu ke security, "Pak, antriannya sudah dibuka belum? Saya mau ke loan service, mau melakukan pembayaran ekstra." Nah, kalau misalkan security-nya bilang, "Oh, sudah dibuka, Pak. Ini antriannya." Nah, kalian tuh dengan bertanya seperti itu, kalian tuh jadi nggak ketinggalan itu untuk mendapatkan antrian. Nah, syukur-syukur kalian dapat di antrian awal. Nah, misalkan tidak ada, kayak seperti saya kemarin itu antriannya belum diberikan ya. Jadi kita itu disuruh nunggu sampai jam 8. Nah, kalian itu nunggunya jangan kemana-mana. Kalian tuh di depan banknya, karena di situ juga udah pada ngantri, sama-sama ngantri di depan pintu bank gitu. Udah mau masuk lah. Ya memang cukup lama nunggunya.
tapi worth it sih biar dapat antrian yang nomor-nomor awal. Nah kebetulan itu di depan bank itu antrian udah cukup panjang, dan alhamdulillahnya saya dapat nomor kepala 12 nih ya, karena kode saya kan mau kalau service berarti 3012 itu yang dikasih ke security. Nah jangan lupa ya, kalian harus jaga jarak, cuci tangan, kalau bawa hand sanitizer itu diwajibkan ya, karena nanti juga di depan pintu bank pasti security akan melakukan pengecekan suhu. Nah itu biasalah. Terus kalian kalau udah itu kalian nanti akan diarahkan ke lantai 2, karena waktu itu di lounge service Karawang itu ada di lantai 2. Jadi kalian langsung aja ke lantai 2 dan menunggu nomor kalian dipanggil. Nah kebetulan program sekarang di BTN, khususnya di Bank BTN Karawang ya, itu lagi ada program untuk ini mendahului bagi nasabah yang mau melakukan pelunasan KPR. Karena memang mereka itu antriannya sudah dibuka dari jam 6 pagi dan dibatasin hanya 15 nasabah. Nah untuk itu kita yang melakukan transaksi lain di loan service itu memang agak sedikit lebih lama menunggunya, karena harus menunggu mereka nasabah-nasabah yang melakukan pelunasan didahulukan seperti itu. Nah singkat cerita, saya menunggu dari jam 8 sampai hampir jam 11 sih, jam 10.50 lah. Yaitu waktu nunggu saya di nomor 3012 ya, di kepala 12 ya antrian saya ya. Itu baru dipanggil jam hampir jam 11. Bayangkan dong kalau kalian datangnya siang-siang, karena memang kemarin ada yang datangnya agak siang ya, jam 9 jam 10 baru datang. Dia dapat nomor di 3029. Bayang dong nanti dilayaninya jam berapa, bisa sore-sore itu dilayani. Nah selanjutnya di proses di loan service itu nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama walau buat saya, karena memang saya udah jelas sih mau bayar pembayaran ekstra, dan tahun sebelumnya juga saya udah melakukan pembayaran ekstra. Jadi buat loan service sih lebih mudah ngecek data saya sih. Nah nanti kalian di loan service akan mendapatkan formulir seperti ini ya. Ini maaf ya, saya tutupin karena ini data pribadi, jadi nggak bisa saya share. Jadi nanti kalian akan dapat formulir seperti ini. Nanti akan dikasih tahu untuk pengajuan permohonan pembayaran ekstra. Dan untuk program sekarang itu udah nggak ada lagi yang namanya pembayaran ekstra untuk memotong jangka waktu angsuran. Jadi sekarang itu hanya untuk program pembayaran ekstra untuk mengurangi angsuran cicilan ya. Jadi program yang dulu itu yang bisa ngurangin jangka waktu itu udah nggak ada lagi sekarang. Jadi hanya bisa buat ngurangin angsuran, tapi masa berlakunya sama ya, jangka waktunya sama tuh. Nah ini nanti ada keterangan, kalian akan dikasih keterangan bahwa kalian kena penalti 1% dari jumlah total pembayaran ekstranya ya. Jadi ini ada keterangan sisa pokok kredit saat ini dari angsuran lama. Jadi dari total biaya pokok terutang yang belum terbayar, terus ada angsurannya, bunganya, terus jangka waktunya, semua ada di sini semua. Nah yang di sininya ini sisa jangka waktu tetap, angsuran yang berubah. Jadi setelah kalian melakukan pembayaran ekstra, nanti semua keterangannya di sini. Jadi pokok terutang yang sudah berkurang berapa, terus jumlah angsuran yang baru berapa, dan bunganya berapa. Kebetulan bunga yang sekarang itu kemarin saya kena 10,5%. Nah nanti untuk yang lebih detail lagi, kalian akan dikasih rekening koran. Nah bentuknya seperti ini ya. Ini maaf saya tutup lagi ya. Jadi ini yang saya informasikan yang penting-penting aja. Jadi ini kayak misalkan jangka waktu sebelumnya itu 180 bulan untuk angsuran KPR saya. Terus tagihan terakhir itu di tahun 2031 ya. Jadi jangka waktu KPR tidak berubah. Nah bunganya itu kena 10,5% yang tadi saya sebutkan nih ya. Nah angsurannya yang tadi dari 2,9 itu alhamdulillah bisa turun ke 1,5. Jadi setelah melakukan pembayaran ekstra. Jadi ini sangat membantu sekali sih ya buat saya di masa pandemi ini, jadi bisa ngurangi cicilan. Makanya bagi kalian yang memang punya biaya lebih, terus memang mau mengurangi biaya bulanan,
ini sih nggak ada salahnya sih kalian melakukan pembayaran ekstra, karena ini hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Jadi sayang nih kalau misalkan setahun sekali nggak bisa melakukan hal ini gitu loh ya. Terus ini ada sisanya sih ada keterangan buat ini sih ya, rekening kita yang sebelumnya, historinya seperti apa. Jadi nanti kalau yang di bawah ini hanya memberikan informasi buat misalkan kalian ada tunggakan denda dari pembayaran angsuran yang terlambat ya, seperti itu. Nanti semua akan muncul di sistem. Nah pasti keprint di sini nih ya. Kebetulan kemarin saya ada biaya lain-lain, ini sebenarnya potongan dari penalti yang tahun lalu ya. Jadi penalti tahun lalu tuh saya sedikit miskomunikasi sama loan service-nya, karena sempet dulu nggak dibilangin, ini tuh nggak disebutin gitu loh, tapi ternyata munculnya di tahun ini. Makanya yang sekarang ini loan service-nya langsung ngasih just kalau dapat penalti 1%. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Terus untuk biaya yang bunga berjalan, jadi gini ceritanya. Untuk pembayaran ekstra, angsuran yang baru itu baru bisa muncul itu di 2 bulan setelah kalian melakukan pembayaran ekstra. Jadi seperti ini, misalkan kalian pembayaran ekstra itu di bulan Agustus nih, kayak saya kemarin, berarti terhitung bahwa angsuran yang baru akan berlaku di bulan Oktober. Jadi 2 bulan setelahnya. Nah 1 bulannya itu namanya bunga berjalan ya. Nah itu udah ketentuan dari banknya. Jadi kalian jangan kaget nih kalau bulan depan masih dengan cicilan yang angsuran yang sama ya seperti bulan sebelumnya. Nah untuk kalian yang tahun depan syukur-syukur mau melakukan pembayaran ekstra lagi nih, misalkan kalian dapat rezeki lagi nih, mau bayar ekstra lagi nih biar KPR-nya cepat lunas, itu bisa tahun depan karena kan setahun sekali nih. Tapi jangan lupa kalian harus melewati batas waktu 12 bulan dan itu terhitung dari masa berlaku angsuran baru dimulai. Jadi bukan saat kalian membayarkan pembayaran ekstra ya. Jadi kalau kayak saya ini tadi nih, Agustus bayar, angsuran berlakunya bulan Oktober. Berarti saya harus menghitungnya 12 bulan setelah bulan Oktober 2021, yaitu bulan November di tahun 2022 ya. Itu informasi tambahan buat kalian. Jadi jangan sampai kalian udah sampai bank tapi kalian nggak bisa melakukan pembayaran ekstra, udah lama-lama ngantri kan. Nah itu informasi yang bermanfaat nih buat kalian. Nah jadi itu informasi, tutorial dan tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian nih yang mau mengurusi pembayaran ekstra di Bank KPR di tahun 2021 ini. Semoga video saya ini bermanfaat nih buat teman-teman sekalian. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kekurangan di video saya, karena memang ini video perdana saya ya di YouTube. Jadi saya sangat berharap ini bermanfaat lah buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk like video saya, share dan juga subscribe ya, karena biar kalian juga nggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya yang bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi sekian dan bye.